Keren banget. Nah, aku paling inget momen di sini guys, teman-teman. Jadi di sini tuh momen dimana Alian datang keluar pakai setelan sholat gitulah. Jadi ceritanya dia mau pergi sholat di luar, sholat di luar rumah lah gitu, lah berjamaah di luar. Dia ngagetin aku pakai kopiah, tapi dia ikut kaget kayak, dua-duanya kaget. Aku kan acting, tapi dia kagetnya kaget beneran gitu kayak, Liung, lu ngapa sih Liung? Itu tuh hampir ketawa. Karman tuh di belakang tuh sambil ngeliatin Jaya tuh kayak untungnya dia bisa kontrol emosinya, kalau enggak dia ketawa di situ. Sumpah. Coba kalian perhatikan baik-baik di situ. Astagfirullahaladzim. Kok iso dia kaget. Kayak jinjit gitu loh. Nih pas bagian terakhir dari video klip ini tuh aku tuh bener-bener gemes kayak aku nunjukin ya kalau gemes tuh kayak gitu. Ya, gitulah ya. Setelah dari sesi berjuang, proyekan dari Abang Tri, sesi berjuang, terus Tunggulah Kasih, Sepertiga Malam, muncullah berawal dari ini. Berawal dari jamming. Terus berawal dari jamming berdua. Siapa tuh? Ada yang tahu? Berawal dari jamming ya. Berawal dari jamming ya. Muncullah ini. Proyekan bareng gitulah. Project bareng adek gitu tuh. Adek semua kita. Adek kita semua. Jantung. Ya, kita cindu. Nah, berawal dari situ, lanjutlah ada proyekan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah proyeknya masih jalan. Jadi tadi balik ini, aku bakal sharing-sharing semua ke teman-teman semuanya. Jadi pas proses syuting dia lagi di make up, saya pun lagi make up. Pada di situ itu nggak terlalu kayak, ya masih ibaratnya masih pengenalan lah, masih meraba-raba karakter masing-masing kayak gimana, pembawaan kayak gimana, masih jaim-jaim kayak kucing baru lahir gitulah. Ini masih jaim-jaim, terus dia Kazidan nggak, di situ dia manggil aku Kazidan atau nggak? Iya Kazidan kalau nggak salah. Sesekali dia manggil Kazidan, sesekali Bang Zidan gitu. Tapi paling sering itu Bang Zidan kayak, Bang Zidan lagi bang, abang lagi katanya dengan logat-logat ininya, logat-logat si Junjuangnya. Ya, terus aku dengan ya tetap seperti biasanya gitu. Nah pas bagian di scene hutan pinus itu tuh sudah mulai kayak ibaratnya sudah mulai akrab gitu, udah lancar, kayak tektokannya udah dapet gitu, jadi kayak enak-enak ngobrolnya. Isi dulu ini biar saya lanjut share lagi ceritanya. Isi dulu. Sok cool kan abangnya? Enggak sok cool, lebih ke gimana ya caranya? Gimana ngasih tau kayak gimana ya? Terkadang tuh orang tuh ada cara thank you lagi. Terima kasih banyak. Ada cara tertentu buat nyari tahu karakter seseorang loh, dan aku pun punya caraku tersendiri untuk mau ngorek-ngorek karakter orang tersebut kayak gimana dulu. Isi dulu guys. Nah, terima kasih. Lagi. Ini ngasih banyak loh proyek yang bakal kita bahas. Banyak cerita yang bakal aku bahas dari proyek-proyek ini. Mereka isi dulu bisnisku. Age. Sok cool, Bang. Sok cool sih enggak ya. Kalau dibilang sok cool sih enggak juga, karena laki-laki manapun ketika bertemu dengan perempuan yang belum akrab banget, Yanti terima kasih banyak. Laki-laki manapun kalau belum ketemu dan akrab sama wanita yang memang jarang banget ketemu, itu pun ketemu sekalinya ketemu hanya karena kerjaan gitu loh. So jual mahal juga enggak, karena di murah pun enggak kejual itu aku ini. Enggak, jadi kayak lebih ke jaim, karena memang takut ketika
kita nggak buat sesuatu takut salah satu kubunya risih. Mungkin sebaliknya kayak gitu juga. Di sisi adek tuh takut kayak ibaratnya memulai sesuatu lebih dulu, takut salah juga. Makanya kayak kita tuh ambil tengahnya aja gitu. Tapi di antara semua itu tuh kita selingan dengan tawa, canda, karena kan baru kenal gitu tuh. Gitu. Terima kasih Sita. Sita, terima kasih banyak Sita. Berkah selalu. Dan juga aku mau berbagi soal waktu take vokal lagu ini ya. Jadi ada ya. Aku nggak ada nggak. Aku nggak bilang kamu kok sayang, maaf ya. Jadi nama piaraannya si Kiki ini namanya Meli gitu. Jadi kalau manggil tuh biasa Meli, datanglah dia. Jangan nangis. Aku minta maaf yang ada yang namanya Meli di sini ya. Jadi baru beranak, anaknya keluar semua tuh 5-5, jadi main di teras gitu. Nah si adek sama Uni ini pada saat itu tuh takut banget, karena memang kan kalau kita tahu ya, seperti kita tahu kan di kita tuh di Islam itu haram tuh kena air liurnya anjing tuh. Semisal pun bulunya itu sangat potensial haram juga, karena anjing tuh suka mandi gitu ya. Mandi dalam maksud aku tuh dia kayak ngejilat ininya bulunya biar ngerontokin gitu, biar kayak bulu baru tumbuh gitu. Nah singkat cerita malu masalah, pokoknya berisik banget itu baru depan tuh dia dengan bahasa Padangnya, dengan paniknya tuh. Aku di kantin ngeliatin dia. Apa dia bilang ini? Hai, ayo lihat deh, keluar logatnya tuh lengnya. Dia tahu apa dia bilang itu. Indah Uni diserbulah sama anaknya Meli. Ternyata Bang Kiki digigit. Aku dari jauh kayak digigit. Udahlah, di teras lolos lah dia. Udah gitu tuh lagi ngobrol. Singkat cerita ngobrol, aku masuk ke dalam. Si Meli ini sama anaknya masuk juga. Meli dilarang, anaknya masuk. Adek tuh lompat dari bangku ke atasannya bangku. Lah Uni, itulah kayak gitulah. Gambarannya kayak gitulah. Oke. Sudah. Mengamuk anak-anak. Enggak tahu apa dia bilangnya. Udahlah. Nah, Kiki bodo amat. Aku ketawa-ketawa kayak Bang Zidan kopok nak kelak nomneu. Gitulah. Kurang lebih kayak gitulah. Aku kan enggak tahu. Jadi kayak apa lo? Bukan saya ini kan ndak maka kom lai kalang. Kayak gitulah. Kayak yang aku pelajarin nggak kayak gitu deh. Yang aku belajar dari Brian tuh nggak kayak gitu. Alunan melodinya tuh nggak tahu ya, itu kalau di si Junjong tuh itu bahasa apa ya? Ya bang beda. Ya beda bang bahasanya. Nah itu makanya kan aku kan ritme si Junjong. Oh itu ya. Kayak ya kau ini bukan Padang deh kayaknya, kau ini Thailand deh. Minta maaf ya buat yang mungkin orang asli sana, saya benar-benar nggak tahu. Tetapi untuk aku yang ibaratnya kupingnya itu tidak terbiasa dengan nada seperti itu, yang saya ingat nih, maaf banget, yang saya ingat itu adalah Thailand. Nah kayak saya langsung kayak, hah? Serius? Setahu saya bahasa Padang itu logat-logat Padang tuh nggak seperti itu. Nggak kayak ini beda nih sama Branny, bentar dulu nih, ini beda nih sama Branny, ini beda banget nadanya nih. Jadi kayak aku kayak, kamu pakai bahasa Thailand? Awal-awal tuh aku tanya, itu bahasa Thailand ya? Enggak, enggak gitu juga bang. Enggak, aku tuh nanya aja, harus less privat. Nah, yang jadi masalah, saya orang Kaili, orang Sulawesi, Kaili, saya enggak tahu apa-apa ini. Tapi dari ayunannya tuh lembut, jadi kayak pengen belajar gitu loh, kayak gimana sih cara ngomongnya lucu gitu loh, kayak pengen bisa gitu.
Brian bahasa Bukit Tinggi. Logat satu daerah beda-beda. Oh ya kah? Walah, aku nggak tahu. Buat semuanya jangan ada yang tersinggung ya dengan apa yang aku cuman berbagi tentang yang benar-benar aku nggak tahu nih. Aku hanya pengen tahu itu tuh yang kayak gimana sih. Jadi aku minta maaf kalau ada yang mungkin merasa ini nggak ada sama sekali. Aku nggak ada maksud buat nyinggung-nyinggung manapun. Aku hanya suka saja dengerin logat-logat yang ada di sana ya. Teman-teman mau harap dimaklumi ya. Kalau Padang nggak gitu bang. Oh ya kah? Saya minta maaf. Rondang jadi ondang katanya. Ya aman bang. Oke ya. Aku cuma berbagi kali aja. Kita bicara tentang pahitnya aja. Siapa tahu ada yang mungkin kayak ngerasa gimana gitu. Nah, setelah singkat cerita udah lain. Mawar dulu. Mawar ini guys, VIP ini bukan gampang kita ngobrol seperti ini. Isi dulu pause lagi. Yang mau isi silakan isi ya. Sunda aja beda-beda. Oh ya kak. Tapi itulah salah satu bentuk luar biasanya Indonesia ya. Indonesia adalah negara paling perfect menurut saya. Karena apa? Beda pulau, beda bahasa dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dan juga satu tujuan. Salutnya saya, pokoknya kita harus bangga menjadi bagian dari NKRI. Itu kita keren banget, Indonesia itu keren banget. Negara kepulauan terkeren sedunia, tidak ada yang bisa. Bayangin aja semua daerah dengan logat yang berbeda. Dari setiap daerah ke daerah yang lainnya. Satu dan menjadi satu. Menjadi kesatuan. Jadi bahasa Indonesia. Itu keren banget. Itu Indonesia. NKRI harga mati. Kita harus bangga guys. Darah kita merah. Putih tulang kita menyatu jadi satu. Keren sekali. Merdeka guys. Lanjut. Nah, jadi di sini tuh saya disuruh buat ngebuntutin dia dari belakang gitu. Kayak bikin dia terkejut gitulah. Ngebuntutin dari belakang. Nah, sini dia kayak aku disuruh sama ini. Nanti agak sedikit romantis ya, kayak dijel-jelin dikit gitu. Oke, fine. Ini dia pura-pura kaget aja. Cuman yang lucu banget sini, ini adek di sini hijabnya tuh kayak hijab kayak tau nggak? Pundu unta. Gak apa-apa. Nah juga di sini tuh dia masih ibaratnya untuk fashion dia masih meraba-meraba dan banyak ambil gambaran dari beberapa saran-saran orang yang mungkin lebih tua dari dia. Tapi untuk sekarang adek itu udah pinter banget dia fashion dari yang kulihat ya. Dari beberapa event bareng dia. Terus aku kadang-kadang juga ngasih masukan ke dia kalau dek saran aku kayak gini bagus deh, karena ibaratnya biar kamu tuh kayak agak bukan ini kayak cantik banget sih. Iya juga sih, emang harus cantik banget. Jadi kayak kamu harus pakai kayak gini deh biar kamu tuh kelihatan wah gitu loh. Nah, alhamdulillah sekarang tuh udah mulai keren banget sekarang fashionnya. Karena yang nyaranin itu abangnya selain ada Uni ya. Tuh. Tentunya juga ada sini fanbase yang bisa ngasih saran. Keren banget kalian. Tetap kawal adik kita sampai gede. Ramah likai cinta, kita kan selalu bersama. Nah, pas aku ngasih bunga kayak gini tuh, aku bilang, coba cium deh, bau tai. Jadi aku bilang tuh bau tai kayak iya. Di sini tuh aku kayak mulai, wah ini anak gokil juga ya, kayak diajak bercanda tuh kayak gokil juga nih anak diajak bercanda kayak gitu. Dia tuh nerima, nggak kayak, iya apa sih? Enggak, dia kayak nerima juga. Yang berlangganan aja, bisa aja. Tapi kalian semua ya tip player dulu, jangan lupa di share juga. Mewir, Paus boleh kalian isi aja nggak maksud. Aku nggak minta yang kayak agak ngerepotin enggak sih, tapi kalian tetap player aja yang nggak punya bisa mawar, yang punya bisa kasih mawar, ataupun ya kalau emang lu bisa kasih paus or damn. Gimana sudah kah
Oke.